Saat Daniel bersiap naik ke mobil, dia melihat mobil tuan besar juga keluar. Sanjaya keluar dengan mendorong kursi roda tuan besar, sedangkan Carlos mengikuti di sampingnya. "Kalian mau pergi kemana?" Daniel bertanya. "Mau ke sekolah, menjemput Carlos dan Carla," jawab tuan besar. "Sekarang baru pukul 2 lebih, apa tidak terlalu cepat?" Daniel melihat jam di tangannya. "Hari ini pihak sekolah mengadakan kelas terbuka. Aku ingin pergi mendengarnya, sekalian mengobrol dengan kepala sekolah." Tuan besar sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Waktunya akan pas dengan jam pulang sekolah mereka. "Baiklah." Daniel memapah kakeknya ke dalam mobil, lalu berniat menggendong Carlos naik ke mobil. Namun Carlos malah berkata, "Aku tidak pergi, nanti Cole ada kelasen." "Kalau begitu, kamu diam di rumah dengan patuh." Daniel mengelus kepalanya, lalu berbalik badan dan naik mobil. "Sampai jumpa, Papi, kakek buyut." Carlos melambaikan tangan ke arah mereka. "Carlos." Tuan besar menurunkan jendela mobil lalu berkata sambil menjulurkan kepalanya, "Jika Carlos dan Carla mau bermain di restoran Kastel Dongeng sepulang sekolah, kakek buyut akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana." "Oke." Carlos menganggukkan kepala lalu melihat mereka pergi. Saat kedua mobil itu perlahan-lahan pergi, Carlos langsung memperhatikan sekeliling. Para pengawal berkurang setengah, sekarang pengawasan tidak begitu ketat lagi. Merupakan waktu yang baik untuk bergerak. Carlos kembali ke kamarnya lalu mengirimkan pesan ke jam tangan pintar Carlos. "Hubungi aku setelah selesai pelajaran." Kemudian Carlos mulai membuat persiapan. Sebelumnya robot merpati percobaan kedua Carlos dihancurkan oleh elang itu, maka dia pun mengembangkan kembali sebuah senjata rahasia, yaitu mikro kamera multifungsi. Sebuah mikro kamera multifungsi seukuran kacang kedelai dipasang di atas kepala Roxy. Sistem itu langsung terhubung ke ponsel Carlos. Asalkan mengaktifkan fungsinya, dari ponsel itu terlihat gambar yang direkam oleh kamera itu. Selain itu ada sebutir mutiara di dalam mikro kamera multifungsi ini, bisa merekam seluruh sudut ruangan secara 360 derajat. 360 derajat tidak hanya terbatas pada satu sisi. Carlos meletakkan Roxy di atas meja lalu mendekatkan ke depannya dan berkata dengan suara kecil, "Roxy, bisa atau tidak menemukan Mami, semuanya tergantung padamu." "Mami, Mami." Roxy mengucapkan kata ini, ia langsung bersemangat. "Jana." Carlos membuka jendela lalu melepaskan Roxy. Roxy mengepakkan sayap lalu terbang keluar. Pengawal di luar melihatnya, tapi mereka tidak peduli. Carlos segera membuka ponselnya. "Bagus, Roxy, terus terbang ke arah Villa Cici Utara." Tidak sia-sia beberapa waktu ini, dia melatih Roxy terbang setiap hari, membuatnya terbiasa dengan fungsi pandu mikro kamera multifungsi ini. Dengan begitu, ia bisa mengikuti arah navigasi yang diberikan oleh mikro kamera multifungsi ini dan terbang menuju Villa Sisi Utara. Carlos merasa bersemangat, penelitian barunya berhasil. Nanti jika ia menemukan kesempatan untuk pergi, dia pun akan pergi ke Villa Sisi Utara. Mungkin saja Mami ada di sana.
Saat sedang berpikir, tiba-tiba jam tangan pintar Carlos bergetar. Itu adalah panggilan telepon dari Carlos. Dia pun segera menjawab. Halo? Carlos, kamu mencariku? Di sisi Carlos sana, suasana sedikit berisik. Jelas dia masih berada di dalam kelas. Kamu cari tempat yang lebih tenang, lalu dengarkan aku, ucap Carlos. Tunggu sebentar. Begitu mendengar nada suara Carlos tahu bahwa ini adalah masalah besar, maka dia harus berlari ke atas gedung. Di sini tidak ada orang, sudah bisa bicara. Papi pergi dinas, sedangkan kakek buyut sedang pergi menjemput kalian. Sekarang aku mau memulai misi tim investigasi trio kita, melaksanakan rencana pencarian Mami. Apa kakak seorang diri? Ajak aku dan Carla juga. Tentu saja kita bertiga bergerak bersama. Jadi sekarang aku akan membagi tugas pada kalian. Oke, katakan saja. Carlos sangat bersemangat. Setelah kakek buyut menjemput kalian katakan bahwa kalian ingin pergi ke restoran kastil dongeng. Lalu kakek buyut pun akan menelpon dan menyuruh orang untuk mengantarku ke sana. Pada saat itu, aku akan mencari kesempatan untuk kabur di tengah jalan. Hal yang perlu kamu dan Carla lakukan adalah menahan kakek buyut. Jangan biarkan dia kembali. Juga jangan biarkan dia mengutus orang untuk mencariku. Mengerti? Carlos tertegun lalu menjawab sambil mengangguk. Mengerti, tapi sepertinya kami juga tidak melakukan apa-apa. Kamu seorang diri yang pergi menjalankan misi itu. Ini disebut kerjasama tim dari luar dan dalam. Carlos menjelaskan dengan sangat serius. Kamu pernah menonton kisah 3 negara? Maka seharusnya kamu tahu, karena ini adalah salah satu teknik perang. Oke, kalau begitu kakak harus berhati-hati. Carlos sedikit tidak tenang. Aku tidak sendirian, aku bersama Roxy. Saat bicara, Carlos terus memantau Roxy yang terlihat di ponselnya. Apa kamu lupa? Roxy juga adalah salah satu anggota tim investigasi kita. Iya benar. Carlos teringat hari itu saat mereka bertiga membentuk tim investigasi. Roxy juga meletakkan kakinya di atas tumpukan tangan mereka, menandakan bahwa ia juga ikut bergabung. Ingat, harus menahan kakek buyut. Dengan begitu, aku baru bisa punya waktu untuk bertindak. Carlos berpesan sekali lagi. Mengerti? Mengerti Kak Carlos, harus berhati-hati. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Setelah mengakhiri panggilan, Carlos lanjut memantau ponselnya. Roxy tidak bisa terbang secepat robot burung merpati. Ini ada hubungannya dengan ia yang biasanya selalu terperangkap di dalam rumah. Untungnya beberapa waktu ini Carlos mengeluarkannya untuk terbang bebas, karena itu jadi ada sedikit kemajuan. Namun tetap sangat lambat. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin masih perlu beberapa waktu lagi untuk sampai di villa sisi utara. Tapi tidak masalah, masih ada beberapa waktu bagi kakek buyut untuk sampai di sekolah. Carlos juga harus menunggu pengawal membawanya keluar, barulah ia bisa mencari kesempatan untuk kabur ke villa sisi utara. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa keluar dari villa ini. Tok 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 tok,
Pada saat ini terdengar suara ketukan dari luar. Seorang pelayan melapor, "Tuan muda Carlos, Guru Sen sudah datang." "Antalkan peluang kerja, sebentar lagi aku akan ke sana," kata Carlos. "Baik." Pelayan itu pergi. Carlos mengirimkan pesan suara pada Roxy. "Roxy, jika lelah, kamu bisa istirahat sebentar. Tidak perlu buru-buru. Harus memperhatikan keselamatan. Mengerti?" "Mengerti, mengerti." Roxy sudah sangat lama tidak terbang sejauh ini, namun ia tahu bahwa tugas yang ia tanggung sangat berat, maka ia bersiteguh untuk terus terbang. Sekarang Carlos menyuruhnya istirahat. Akhirnya ia bisa bernafas lega. Ia hinggap di sebuah pohon besar lalu istirahat. Mikro kamera multifungsi itu tidak hanya bisa merekam dari seluruh sisi secara 360 derajat dan langsung terhubung ke ponsel Carlos, tetapi juga memiliki fungsi navigasi dan komunikasi. Carlos menghitung jarak. Masih perlu beberapa waktu bagi Roxy untuk sampai di villa sisi utara, maka dia membawa ponselnya dan pergi ke ruang kerja untuk belajar dulu. "Tuan muda Carlos, tidak boleh membawa ponsel saat belajar," Guru Sen berkata sambil tersenyum. "Bu, aku sedang menunggu panggilan telepon yang sangat penting." Carlos sangat bersikeras. "Tidak akan mengganggu pelajaran, Ibu tenang saja." "Baiklah, kalau begitu kita mulai." Guru Sen mulai mengajari Carlos. Pada saat yang sama, kakek buyut sudah sampai di sekolah. Awalnya dia ingin mendengarkan pelajaran tanpa menarik perhatian, tapi malah ketahuan oleh pemimpin sekolah sehingga kepala sekolah dan para petinggi sekolah segera maju untuk menyambutnya. Demi tidak mempengaruhi proses belajar, tuan besar harus keluar dari kelas lebih awal. Pada saat ini kelas terbuka sudah selesai. Carlos dan Carla keluar dari kelas bersama murid-murid yang lain. Melihat tuan besar, mereka berlari menghampiri dengan gembira. "Kakek buyut, kenapa bisa datang ke sini?" Carlos, Carla, begitu melihat mereka, tuan besar langsung tersenyum cerah. "Kakek buyut datang menjemput kalian. Sepulang sekolah, kita pergi makan di restoran Kastel Dongeng. Bagaimana?" "Oke," Carlos dan Carla menjawab secara bersamaan. Kalau begitu, kakek buyut akan menyuruh orang menjemput Carlos ke sana. Tuan besar membuat sebuah gerakan tangan. Sanjaya segera menelpon pengawal yang ada di rumah. "Sekarang masih terlalu cepat." Carlos merasa waktu 1 jam lebih cepat takutnya bisa mempengaruhi rencana Carlos, maka dia buru-buru bicara. "Lebih baik nanti saja menjemputnya." "Tidak apa-apa, hari ini kalian boleh pulang lebih awal. Setelah kelas terbuka itu adalah waktu bebas," kepala sekolah berkata dengan terburu-buru. Kalau begitu, kita pergi lebih cepat." Tuan besar mengelus kepala Carlos. "Papi kalian pergi dinas. Carlos seharusnya sangat bosan sendirian di rumah. Ayo cepat, kita pergi ke restoran Kastel Dongeng dan bertemu dengannya di sana." "Oh," Carlos tidak bisa mengelak lagi, hanya bisa berbicara. "Kalau begitu, aku akan pergi mengambil tas dulu." "Kak Carlos, tolong ambilkan tasku juga." Carla masih belum mengetahui rencana mereka. "Tasmu berat, ambil sendiri." Carlos memberi alasan untuk menarik Carla pergi bersama. "Ayo, kita ambil sama-sama." "Oh, Kak Carlos,
Sungguh menyebalkan. Carla mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Kepala sekolah segera berkata, minta Bu Guru membantu kalian mengambilnya saja. Tidak perlu, biarkan mereka mengambilnya sendiri. Ekspresi Tuan Besar sangat serius. Harus melakukan pekerjaan sendiri. Itu adalah prinsip didikan di keluarga kami. Kepala sekolah, aku berharap Anda tidak memperlakukan anak-anak ini secara khusus. Perlakukan mereka sama seperti yang lain. Baik. Kepala sekolah mengangguk berulang kali. Kalian lanjut karena kesibukan kalian. Tidak perlu memedulikan kami. Tuan Besar melihat anak-anak yang mengelilingi mereka, orang tua murid, dan anak-anak yang lain mengelilingi kita. Ini akan berpengaruh tidak baik. Ini kepala sekolah dan para petinggi sekolah saling memandang. Wali kelas tetap tinggal. Ada yang mau kutanyakan, sedangkan yang lain pergilah. Tuan Besar memberi perintah dengan tegas. Baik, kepala sekolah dan para petinggi sekolah hanya bisa membungkuk untuk memberi hormat, lalu buru-buru pergi. Tuan Besar menyuruh orang mendorongnya ke samping agar tidak menghalangi para orang tua murid dan murid lainnya. Kemudian dia mulai bertanya tentang pelajaran Carlos dan Carla kepada wali kelas. Pada saat yang sama, Carlos menarik Carla ke samping lalu memberitahunya tentang rencana Carlos. Begitu mendengarnya, ekspresi Carla langsung berubah karena terkejut. Kak Carlos bertindak sendirian. Itu terlalu berbahaya. Di Villa sisi utara masih ada seekor elang yang mengerikan. Bagaimana jika elang itu menyerang Carlos seperti sebelumnya? Aku juga sangat khawatir. Carlos mengerutkan keningnya, merasa sangat khawatir. Tapi Kak Carlos sudah mengaturnya. Kita hanya bisa bekerja sama dengannya. Kalau tidak, rencana ini akan gagal. Tapi kamu tenang saja. Aku dengar sebelumnya elang itu terluka. Sepertinya sangat serius. Seharusnya Kak Carlos tidak akan menghadapi bahaya apapun. Carlos menghibur. Sekarang kita harus bekerja sama dengannya. Dengan begitu, tidak akan membuatnya menantang bahaya dengan cia-cia. Oke, Carlo mengangguk berulang kali. Sekarang, rencana berjalan lebih cepat. Cepat hubungi Kak Carlos. Setelah mengambil tas, aku akan keluar dulu untuk menahan kakek buyut. Carlos buru-buru menelpon Carlos. Di rumah hari ini, Carlos sedikit tidak fokus saat belajar. Dia kerap melihat Roxy yang terlihat di ponselnya. Burung ini malah beristirahat di sangkar burung. Sebentar lagi akan tertidur. Carlos mengerutkan keningnya. Sungguh tidak bisa berkata-kata. Burung ini memang tidak bisa diandalkan. Pada saat ini jam tangan pintar Carlos berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Carlos. Carlos, apa yang kamu lakukan? Guru Sen menatapnya sambil mengernyit. Ini telepon dari adikku. Carlos mengangkat jam tangan pintarnya. Biasanya dia tidak mungkin menelponku sembarangan. Seharusnya ada masalah mendesak. Aku harus menjawab panggilan ini dulu. Baiklah, Guru Sen hanya bisa menghentikan proses belajar untuk sementara. Carlos pergi ke toilet untuk menjawabnya. Halo Carlos. Kak Carlos, kakek buyut menyuruh kami pulang sekolah lebih cepat. Seharusnya sekarang dia sudah menyuruh orang untuk mengantarmu ke restoran Kastel Dongeng. Rencanamu harus dimajukan. Carlos mengecilkan suaranya, takut didengar oleh orang lain. Aku mengerti, jalankan sesuai rencana awal. Carlos sangat tenang. Kakak,
Harus berhati-hati. Jika bertemu dengan elang itu, harus berteriak minta tolong. Jangan berlagak hebat. Tenang saja, elang itu sudah terluka berat. Tidak akan bisa melukaiku. Carlos menjawab dengan tenang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Cukup lakukan tugasmu dengan baik. Oke. Setelah mengakhiri panggilan, Carlos keluar dari toilet. Kebetulan Andi, salah satu pengawal, mengetuk pintu. Tuan muda Carlos, Tuan besar menyuruhku mengantarmu ke restoran Kastel Dongeng.